Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syahrizal, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2023. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat, manfaat studi filsafat, aliran-aliran mazhab filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofian, berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophai. Ada pula yang mengatakan filsafat berasal dari bahasa Arab yang artinya hikmah. Demikian diartikan cinta kebijaksanaan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Jadi, orang-orang yang berfilsafat adalah orang-orang yang mencintai kebenaran, ahli hikmah dan bijaksana. Yang kedua yaitu objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua. Yang pertama objek material dan yang kedua adalah objek formal. Objek material adalah hal atau bahan yang diselidiki atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Objek yang dikaji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan yang bersifat empiris dan ilmiah. Contoh, mahasiswa belum memikirkan tentang bagaimana ia akan bekerja, tetapi orang lain sudah atau telah memikirkan bagaimana nanti ia akan bekerja. Kemudian yang kedua yaitu objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal merupakan objek material yang dikaji secara khusus. Contoh, penelitian tentang pohon kelapa, khususnya fungsi air kelapa. Pohon kelapa merupakan objek material, sedangkan air kelapa merupakan objek formalnya. Yang ketiga adalah cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang ilmu filsafat itu dibagi menjadi 10 bagian. Yang nomor 1 atau yang pertama yaitu epistemologi, adalah teori pengalaman yang membicarakan tentang sumber-sumber, karakteristik dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua adalah logika, berarti ilmu yang berpikir luas dan membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan mengenai suatu hal dan merupakan bagian dari bidang pengetahuan yang mempelajari aturan dan penalaran yang benar. Yang ketiga adalah kritik ilmu, yaitu teori yang dapat membagi beberapa ilmu di dalamnya, contohnya fisika atau kimia. Yang keempat adalah metafisika umum, yaitu membicarakan karakteristik persoalan di luar pengalaman manusia dan membicarakan yang ada. Metafisika dibagi menjadi dua, yaitu wujud ada atau mutlak, artinya membicarakan tentang Tuhan. Yang kedua adalah wujud ada relatif, artinya membicarakan manusia dan alam luar manusia, contohnya membicarakan kehidupan setelah mati. Yang kelima adalah teologi metafisika, yaitu
membicarakan adanya Tuhan atau disebut filsafat ketuhanan. Kemudian yang keenam adalah antropologi, yaitu ilmu yang membahas manusia, seperti apakah manusia, bagaimana hubungan manusia dengan alam. Yang ketujuh adalah kosmologi, ilmu yang membahas pengetahuan filosofis tentang keteraturan alam. Yang kedelapan adalah etika, yaitu mempelajari tentang tingkah laku baik dan buruknya manusia. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif, yaitu menjelaskan bagian dasar dari tingkah laku atau etika manusia. Kemudian yang kedua adalah normatif, yaitu menjelaskan sampai ke dalam-dalamnya tentang etika manusia. Lanjut, yang kesembilan adalah estetika, yaitu mempelajari tentang hakikat keindahan dalam seni. Dibagi menjadi dua, yang pertama objektif dan yang kedua adalah subjektif. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah sejarah filsafat, yaitu laporan suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemikiran filsafat. Jadi sejarah filsafat itu erat hubungannya dengan teori-teori yang ada. Yang keempat adalah apa perbedaan kedudukan ilmu dan filsafat. Jadi filsafat itu sendiri memiliki pengetahuan yang lebih dalam. Jika ilmu sebatas menelusuri fisik, maka filsafat menelusuri tempat, baik fisik maupun metafisika. Sementara agama dengan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab suci diyakini sebagai kebenaran yang mutlak. Selanjutnya, apakah manfaat studi filsafat? Dengan mempelajari filsafat, seseorang akan semakin mandiri secara intelektual. Misalnya, melatih diri sendiri untuk berpikir kritis, khususnya dalam ranah keilmuan, sehingga tidak mudah percaya pendapat orang lain, namun berupaya juga menuangkan dan mengkritisi setiap pendapat atau teori yang diterima. Yang keenam, apakah aliran mazhab filsafat? Aliran mazhab filsafat diantaranya yang pertama adalah aliran hukum alam, yang kedua adalah aliran hukum positif, yang ketiga adalah aliran hukum murni, yang keempat adalah mazhab sejarah, yang kelima aliran sosiologikal jurispruden, yang keenam adalah realisme hukum. Baik, dari sini hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.